Saya bertanya dari mana datangnya CO itu? Apakah ada CO tadi dari pembakaran tidak sempurna? Rasanya kecil kemungkinannya. Atau CO mungkin di daerah itu ada sumber CO yang tidak terdeteksi tiba-tiba ngembus, dan itu penyidik pasti akan melakukan penyidikan dalam kondisi sesak napas. Apakah manusia sadar merasakan sesak napas tiba-tiba terus langsung pingsan? Rasanya CO tidak seperti itu. Halo teman kumparan, beberapa waktu lalu publik dihebohkan dengan kabar pasangan pengantin baru yang ditemukan tak sadarkan diri di glamping Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat. Diduga mereka terpapar gas dari pemanas air di kamar mandi. Nah, biar kita nggak salah paham apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus seperti ini, kita ngobrol langsung bareng Profesor Imade Agus Gilgel, ahli toksikologi forensik. Halo Prof, apa kabar? Baik. Prof, Ya. kalau dengar kasus seperti ini tuh pasangan baru menikah terus tiba-tiba tewas dan kritis karena dugaan ada paparan gas, menurut pandangan Prof seperti apa? Kita tidak bisa melihat, mengambil kesimpulan tanpa melihat kronologi kejadian. Jadi chain of custody-nya harus dilihat benar, kemudian dianalisa kira-kira faktor penyebabnya apa. Sebagai penyidik biasanya yang paham akan kriminalistik pasti bisa dia menggambarkan semua itu. Apakah case-nya ini kejadian karena keracunan, apa case-nya ini kejadian karena kecelakaan yang katakanlah mandi kemudian kesengat listrik atau apa, atau ada pembunuhan berencana. Segala macam itu nggak bisa kita ambil kesimpulan tanpa melakukan penyidikan yang lebih dalam. Oke. Tapi mungkin nggak sih Prof, water heater seperti itu mengeluarkan gas beracun, mungkin ada pembakaran yang tidak sempurna pada LPG. Saya bertanya dari mana datangnya CO itu? Apakah ada CO tadi dari pembakaran tidak sempurna? Rasanya kecil kemungkinannya. Atau CO mungkin di daerah itu ada sumber CO yang tidak terdeteksi tiba-tiba ngembus, dan itu penyidik pasti akan melakukan penyidikan, dan tidak mungkin seorang patologi forensik langsung menuduh, atau apalagi dia puskesmas. Puskesmas itu dokter umum. Dokter umum tidak punya kewenangan untuk mengatakan ini meninggal dengan gas karbon monoksida. Nggak punya dia kewenangan. Dia harus dibawa ke rumah sakit yang punya kedokteran forensik. Dia akan membuat hasil otopsinya. Kalau dia pengamatan luar, nah kalau keluarga tidak mengizinkan otopsi, nah ini secara hukum ada aturan yang harus diikuti, dalam artian penjelasan-penjelasan yang harus diberikan kepada korban, kira-kira penyebabnya apa. Nah, di sini paling tidak penyidik yang lebih paham untuk menjelaskan itu. Prof, kan kalau kita lihat memang LPG itu sendiri memang berada di dalam kamar mandi ya Prof. Nah, mungkin nggak Prof, kalau proses pembakaran gas itu tidak sempurna karena LPG-nya di dalam, selain itu juga karena minimnya oksigen di ruangan tersebut, terus menimbulkan terjadinya karbon monoksida begitu Prof. Sekarang kalau dia pembakaran tidak sempurna, sampai saat ini saya belum pernah laporan dengar LPG yang pembakarannya tidak sempurna. Contoh pembakaran tidak sempurna, ada asap keluar, ada CO2. Nah, kalau gas terbakar rata-rata dia warnanya pasti hijau. Itu pembakarannya sangat sempurna. Kalau dia warna sampai merah, nggak ada asap, berarti pembakaran sempurna. Nggak ada bau CO2 yang akan muncul di situ. Apalagi kalau dia pembakaran tidak sempurna, gas tidak bocor, itu patut diteliti lebih dalam. Saya nggak berani mengatakan tidak mungkin, tapi patut dicurigai kalau hal itu terjadi. Oke. Tapi Jadi sebenarnya penyidik yang lakukan penelitian, bukan puskesmas yang menyimpulkan. oke. Prof, sebenarnya kalau karbon monoksida itu sendiri ada baunya tidak sih, Prof? Nggak berbau, nggak berwarna. Nah, Uh, kalau memang penyebabnya CO, ya kita harus buktikan dengan hasil analisa laboratorium.
Tapi bisa dijelasin nggak, Prof, secara sederhana, sebenarnya tubuh seseorang itu bagaimana reaksinya jika terpapar gas beracun karbon monoksida itu, Prof? Nah, biasanya kalau kita terpapar gas monoksida dalam keadaan sadar ya, kita pasti pusing. Pusing dulu, terasa karena dia terikat dengan hemoglobin. Kita terasa kekurangan oksigen. Setelah itu sesak. Dalam kondisi pusing sesak, nggak mungkin kita diem di situ kan. Apalagi sedang mandi. Pasti kita akan mencari keluar untuk mencari udara yang apalagi glamping. Itu kan, itu udah habitnya manusia. Nggak mungkin kecuali ada gas lain yang beracun yang seperti keracunan sianida. Itu kan kita minum, dia keracunannya hampir mirip dengan keracunan CO2. Itu udah masuk ke dalam tubuh kita dalam jumlah besar. Kita nggak bisa ngeluarin, tapi ini gas. Gas pasti kita ingin sesek aja kita minta tolong kan, aku sesek nih tolong. Nah itu pasti mencari penyelamatan diri paling pertama itu. Oke. Prof, tadi kan disebutkan juga kalau karbon monoksida ini tidak berbau ya, Prof. Jadi artinya apakah wajar jika seseorang keracunan karbon monoksida karena dia tidak menyadari adanya bau tersebut, Prof? Tapi yang paling sadar adalah sesak napas. Dalam kondisi sesak napas, apakah manusia sadar merasakan sesak napas tiba-tiba terus langsung pingsan? Rasanya tidak seperti itu. Terima kasih banyak Prof. Gelgel udah ngobrol bareng kita hari ini. Terima kasih. Dan semoga obrolan ini bisa bikin kita lebih hati-hati dan tahu cara melindungi diri dari bahaya gas yang sering tidak kita sadari.